Shalom sahabat Petesan TV, kembali lagi bersama saya Angga Menahonin dalam ringkasan sekolah sahabat kita sepanjang pekan ini. Namun sebelumnya saya undang kita semua berdoa. Bapa kami di sorga, pada saat yang ini Tuhan, kami akan mempelajari sekolah sahabat dan mendengarkan ringkasan sekolah sahabat Tuhan. Biarlah kami mengerti akan apa yang dikatakan Mazmur kepada kami melalui firman Tuhan, dan kami dapat mengerti dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih di sorga, amin. Pelajaran sekolah sahabat kita sepanjang minggu ini, dalam ringkasannya pelajaran 9, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Ayat hafalannya terdapat dalam Mazmur 118 ayat 22 dan 23 berbunyi, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Jadi dari judulnya, ya, saya mengambil satu pertanyaan. Siapakah dia yang datang dalam nama Tuhan? Kita akan mempelajari dalam pelajaran sepanjang minggu ini bagaimana pemazmur memberikan gambaran tentang misi Tuhan dan apa yang dijalaninya selama dia berada di dunia ini. Ya, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Di sini dikatakan bahwa tidak heran misalnya ketika berbicara tentang pelayanannya, Yesus menunjukkan kembali ke kitab Mazmur ketika berbicara kepada para murid di jalan menuju Emmaus. Dia ingin mereka menemukan dalam kitab Mazmur bukti tentang siapa dia. Jadi di sini di pelajaran kita pada sahabat petang ini sudah jelas ya bagaimana Yesus memberikan gambaran kepada murid-muridnya supaya mereka mengenal siapa dia. Ya, diminta supaya murid-murid mengetahui dalam buku Mazmur, dalam kitab Mazmur, siapa Yesus itu sebenarnya. Ya, jadi melalui pertanyaan tadi kita sudah tahu siapa yang datang dalam nama Tuhan, yaitu Yesus atau Mesias. Dalam pelajaran kita hari Minggu dengan judul pengorbanan diri gembala ilahi. Di sini dikatakan kadang-kadang kawanan domba Tuhan mengalami berbagai penderitaan yang dipahami orang-orang sebagai tanda ketidakpuasan atau pengebayan Tuhan. Namun gembala yang baik tidak pernah meninggalkan domba-dombanya yang tersesat, tetapi mencari untuk menyelamatkan mereka. Ini adalah gambaran yang kuat tentang hubungan Allah dengan umatnya. Dia bersedia mati untuk domba-dombanya. Dalam Yohanes 10 ayat 11 dan 15 juga Yesus menegaskan bahwa dia akan membawa domba-dombanya di kandang lain dan menyatukan mereka menjadi satu kawanan. Yohanes 10 ayat 16. Jadi di pelajaran kita sepanjang minggu, di hari Minggu ini memberikan gambaran di mana Yesus sebagai seorang gembala. Ya, pengorbanan Yesus sebagai seorang gembala pada umat-umatnya, di mana dikatakan dia rela mati bagi domba-domba kawanannya, itu kita umat-umatnya, supaya kita bisa menjadi kawanan Tuhan, ya, kawanan domba dari gembalaan Yesus atau Mesias. Dan juga di sini dikatakan gambaran Tuhan sebagai gembala dan umat Allah adalah sebagai kita sebagai domba yang dijaga di padang, di mana dikatakan kalau kita ketahui seorang gembala telah mati untuk domba gembalaannya. Oleh sebab itu digambarkan bahwa Yesus adalah gembala kita di dunia ini. Dia rela mati, rela berkorban untuk kita, apapun rela dia lakukan untuk kita umat-umatnya, asalkan kita tetap berada dalam naungannya. Selanjutnya pelajaran hari Senin, Mesias yang menderita. Namun Mesias yang ditolak kemudian menjadi sumber keselamatan bagi umat Allah setelah kebangkitannya di antara orang mati. Kristus menderita penolakan umat manusia, tetapi Allah memuliakan putranya dengan menjadikan dia sebagai batu penjuru yang hidup dari bait Allah yang rohani. Ya, di sini dikatakan Mesias yang menderita. Mesias atau Yesus rela mati untuk umat-umatnya. Dikatakan dia menerima begitu banyak penolakan dalam misinya di dunia ini. Dia menerima begitu banyak hujatan yang membuat dia sangat dibenci oleh banyak orang. Namun dikatakan dia menjadi sumber keselamatan karena dia ditolak. Dia menerima begitu banyak penolakan dalam pelayanannya di dunia ini, sehingga melalui penolakan itu dia menjadi satu batu penjuru keselamatan bagi semua umat. Mulai dari orang miskin, sederhana, hingga sampai kepada orang kaya, orang kecil, orang sedang, orang besar, semua diselamatkan oleh karena dia sebagai batu penjuru. Selanjutnya pelajaran hari Selasa, selalu setia pada janjinya. Dikatakan singkatnya, meskipun komponen manusia dari perjanjian itu gagal, umat dapat bersandar pada janji tujuan Allah yang tidak berubah melalui Mesias, yang mewujudkan semua kebenaran dan keselamatan Israel dan seluruh dunia. Dikatakan manusia ini merupakan satu janji yang gagal dalam dunia ini.
Namun dikatakan kita harus selalu setia pada janji Tuhan yang kekal. Janjinya itu sudah berjalan selama beribu-ribu tahun, bertahun-tahun, berlaksa-laksa tahun hingga pada saat ini. Namun dikatakan bahwa kita harus tetap setia pada janjinya. Kita harus tetap percaya pada janjinya, di mana janjinya merupakan janji yang kekal. Yang mungkin terkadang kita sebagai umat manusia menganggap itu sebagai satu kelalaian, karena kita merasa bahwa Tuhan melalaikan kita melalui janjinya. Tapi dikatakan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan atau melupakan janjinya kepada kita umat-umatnya. Jelas sebutan anak sulung tidak menyatakan satu status biologis Daud, karena Daud adalah anak ke-8 dari orang tuanya. Itu sama dengan Yesus. Gelar ini menandakan kehormatan dan otoritas khususnya. Allah menjadikan Yesus raja tertinggi di atas seluruh dunia ketika ia membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Janji yang diberikan Yesus kepada kita umat-umatnya berjalan hingga saat ini. Ya, kita tetap merasakan janji Tuhan itu hingga saat ini, dan kita masih menunggu janji Tuhan itu. Tapi dalam penantian dan penungguan kita untuk menanti janji Tuhan itu, kita harus tetap setia pada janjinya. Selanjutnya di pelajaran hari Rabu. Di pelajaran hari Rabu dengan judul Raja Kekal dengan Kekuatan Tak Terdandingi. Di sini dikatakan Mesias duduk di sebelah kanan Allah sebagai seorang yang memiliki kehormatan dan otoritas yang belum pernah ada sebelumnya. Selain itu, interaksi antara Tuhan dan yang diurapi atau Mesias bahkan menunjukkan niat untuk mengidentifikasikan Mesias keturunan Daud ini dengan Tuhan sendiri. Jika yang duduk di sebelah kanan adalah Tuhan, maka Tuhan adalah Mesias. Karena yang terakhir juga terlihat di sebelah kanan Tuhan. Ya, pada akhirnya dikatakan Kristus akan memiliki kemenangan mutlak atas musuh-musuhnya, menjadikan musuh sebagai tumpuan kaki. Ya, sudah sangat jelas dikatakan bahwa raja kekal dengan kekuatan tak terdandingi. Ya, kalau pada zaman ini kita melihat begitu banyak negara menyusun strategi untuk membuat negara mereka menjadi negara terkuat. Jadi mereka berusaha untuk menjadi negara yang tidak tertandingi, negara terkuat. Tetapi dikatakan raja kekal dengan kekuatan tertinggi adalah Mesias. Terkadang kita merasa menganggap Datu berusaha untuk membuat kita menjadi satu sosok yang kuat, membuat pribadi kita sesuatu yang anggap tidak tertandingi. Itulah yang terjadi pada zaman ini. Begitu juga dalam kehidupan kita, dalam negara kita, dalam setiap aspek kehidupan kita, kita berusaha untuk angkuh. Ya, tetapi di sini dikatakan Kristus adalah raja yang tidak tertandingi. Dikatakan pada akhirnya semua yang ada di dunia ini akan menjadi tumpuan kaki Tuhan. Salah satu penggambaran grafis kemenangan akhir Kristus ditemukan dalam adegan pra-advent dalam Daniel 7 yang menunjukkan bahwa setelah penghakiman diberikan kepada orang-orang kudus milik yang maha tinggi, kerajaannya didirikan dan pemerintahan mereka adalah pemerintahan yang kekal. Karena salib, janji kerajaan terjamin. Berkat dijanjikan kepada semua orang yang percaya kepada Raja dan orang-orang bersukacita atas pemerintahan Mesias yang berdaulat dan benar. Ya, sudah sangat jelas pelajaran ringkasan sekolah sahabat kita pada hari Rabu menunjukkan raja kekal dengan kekuatan yang tak tertandingi. Ya, itu sudah berjalan dan tidak ada satu sosok pun di alam semesta ini yang dapat menandingi kekuatan Sang Mesias, kekuatan Tuhan. Ya, semua akan tunduk di hadapan Tuhan ketika harinya tiba. Hanya bagaimana kita menunggu hari itu tiba, itu harus kita renungkan dalam kehidupan kita masing-masing. Dalam pelajaran hari Kamis dengan judul Imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Di sini dikatakan sumpah ilahi memperkenalkan elemen baru pada perjanjian Daud dengan menyatakan bahwa Raja Mesias juga seorang imam. Menjadi Raja ilahi dan imam kekal, Kristus memiliki keunggulan yang belum pernah terjadi sebelumnya atas imam dan raja manusia. Dia melayani tempat kudus surgawi, keimamannya tidak terpengaruh oleh dosa atau kematian. Jadi dikatakan imam untuk selama-lamanya. Tuhan bukan hanya menjadi raja, bukan hanya menjadi gembala bagi kita, tetapi dikatakan dia menjadi imam perantara antara kita dengan Tuhan. Dia melayani di bait suci surgawi untuk menjadi perantara dari kita kepada Tuhan dan juga dari Tuhan kepada kita. Oleh sebab itu, dikatakan bahwa dia menjadi imam untuk selama-lamanya. Imamat rajani Kristus akan menghapus kekuasaan kejahatan, tidak hanya di dalam hati manusia, tetapi juga di dunia. Dia berperan penting dalam kehidupan kita
dalam setiap aspek kehidupan kita untuk menjadi penyokong kita dalam kehidupan kita. Sebagai kesimpulan, dalam ringkas sekolah sahabat kita dikatakan Ellen G. White secara mendalam menggambarkan kesatuan Kristus dengan kemanusiaan. Dengan kemanusiaannya Kristus menjamah manusia dan keilahiannya ia berpegang pada tahta Allah. Jadi kita harus yakin dan percaya bahwa keimamatan Tuhan menjadi satu sosok yang kita renungkan dalam kehidupan kita. Dia satu sosok yang penting dalam kehidupan kita. Ya, dia datang dalam nama Tuhan dan memberkati kita sebagai umat-umatnya. Dia rela ditolak, dia rela menjadi seorang gembala untuk mengangkat kita sebagai umat-umatnya. Mungkin sekian ringkas sekolah sahabat kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami di sorga, kami telah mempelajari dan mengetahui ringkasan dari pelajaran sekolah sahabat kami sepanjang minggu ini, menceritakan bagaimana Yesus atau Mesias menjadi penyokong dalam kehidupan kami, menjadi perantara kami, menjadi gembala dan juga menjadi imam selama-lamanya dalam kehidupan kami. Biarlah kami mengingat itu dan kami sadar siapa Tuhan dalam kehidupan kami. Dengan demikian, hanya Tuhanlah dapat kami, ke dalam tangan Tuhanlah kami dapat bersandar. Kehidupan kami serahkan Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus. Amin.